Ke acara selanjutnya yaitu pemaparan program SIN 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Program Kurikulum Wahana Edukasi sekaligus yang akan memoderatori sesi talk show kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Arif Asidik, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dan memberikan waktu dan kesempatan kalian untuk datang di hari ini. Ini adalah sebuah forum yang harapannya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin berkarir sebagai penulis skenario serial. Kenapa khusus untuk penulis skenario serial? Karena sebetulnya ini yang kita tahu sama-sama bersama adalah bahwa penulis skenario serial dan penulis skenario film adalah dua kerja yang berbeda. Nanti kita cek sebetulnya bedanya apa ya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arif Asidik. Di sini saya berdiri sebagai pengampu program SIN 2024 untuk pelaksanaannya, terutama di bidang kurikulum dan pengajarannya nanti. Program SIN 2024 ini nanti akan terdiri dari tiga bagian penting. Yang pertama adalah inkubasi online, yang kedua adalah inkubasi offline, dan yang ketiga adalah showcase. Apa itu nanti berikutnya akan ada. Nah, tapi sehari-hari saya bekerja sebagai ada dua kaki. Saya bekerja sebagai produser dan kepala talent untuk PH yang namanya Wahana Kreator Nusantara. Di situ ada kepala saya, ada Salman Aristo dan Gina Esdo. Di Wahana Edukasi saya berperan sebagai kepala kurikulum. Nah, di kapasitas kepala kurikulum inilah kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelenggarakan SIN 2024. Kayaknya cukup deh. Bisa next? Oh sorry, aku bawa clicker ya. Oke. Kita bicara mengenai kenapa SIN 2024 ini jadi penting. Awalnya dari sini. Awalnya adalah bahwa ternyata muncul pertumbuhan industri serial di Indonesia yang luar biasa. Tadi Pak Iman sudah sempat bilang bahwa dilihat dari statistik dari seluruh konten yang sudah disediakan oleh OTT, 40% konten penonton itu mengkonsumsi 40% lokal, gitu ya. Sebetulnya agak sayang juga kenapa cuma 40% ya. Nah, ini tugas kita nih untuk kemudian meningkatkan jumlah itu sehingga ayolah, masa kita nggak jadi raja di negeri sendiri? Itu kan ya, ada apa sama konten kita kok baru 50%? Tugas teman-teman kalian ya, tugas teman-teman sekalian ya, untuk kemudian bikin ini jadi lebih tinggi. Nah, tapi kita lihat pertumbuhan industri serial Indonesia itu kemudian menghasilkan apa sejauh ini? Dia sudah menghasilkan rencana besar, dia sudah menghasilkan Indo Gajah, dia sudah menghasilkan Sayo Sakato, ada Dapur Nabi, ada Gadis Kretek, punyanya Mbak Rati. Ada banyak sekali dan ini salah satu yang menarik. Kenapa kemudian serial jadi sebuah produk yang penting? Adalah karena serial sebetulnya memakan waktu konsumsi yang lebih panjang ya. Kan namanya juga serial, memakan waktu konsumsi yang lebih panjang dan sebetulnya meminta para penontonnya untuk engage lebih besar. Jadi dia lebih hadir dalam kehidupan masyarakat daripada kalau kita bilang film. Dia hadir, dia menemani hidup kita dalam jangka waktu yang lebih panjang dan biasanya juga memungkinkan untuk interaksi yang lebih intens. Biasanya serial-serial ini akan jadi sesuatu yang sebetulnya bahkan di beberapa serial yang sangat bagus itu kebawa ke kehidupan kita dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya saya sebagai generasi 80-an, mungkin tidak ada dengan kalian, tapi saya sebagai generasi 80-an itu masih membawa profil Sang Haji dari cerita Aku Cinta Indonesia. Teman-teman nonton ya?
dari Aku Cinta Indonesia sebagai profil karakter yang saya suka. Gitu. Itu udah bertahun-tahun saya nontonnya masih kecil, masih SD waktu itu nontonnya. Gitu. Tapi karakter itu tetap saya bawa sebagai karakter yang saya suka. Dede Yusuf di Jendela Rumah Kita, namanya. Itu jadi sebuah karakter yang kemudian dibawa oleh banyak orang pada masanya, gitu. Dan menjadi karakter yang kemudian dekat dan menjadi teman mereka. Begitu pula dengan serial-serial lain. Lost Man. Gitu. Banyak serial yang kemudian menjadi teman dan teman-teman dalam hidup kita. Dan mereka menjadi saudara yang hadir di rumah kita. Kalau kita di rumah TV gitu ya, mereka menjadi saudara yang hadir di rumah kita sebagaimana tamu yang selalu mendatangi rumah kita di waktu-waktu yang telah ditentukan. Gitu. Dan dia jadi tamu reguler. Gitu. Dan karena dia jadi tamu reguler, dia jadi saudara juga. Ini kekuatan serial. Di teman-teman yang sekarang mungkin sudah merasa bagaimana banyak sekali drama Korea itu yang karakter-karakternya kemudian menjadi saudara, menjadi teman, menjadi confidante, menjadi teman curhat, menjadi orang yang kemudian gue itu dia banget lagi gitu. Mudah-mudahan kayak gitu hadir. Kenapa? Karena waktunya yang lebih panjang dan kemungkinan untuk kemudian tereksposnya ke kita itu juga lebih intens. Jadi serial-serial ini punya kekuatan yang luar biasa. Hadir memunculkan impact buat para penonton. Oke, kita lanjut. Persoalan berikutnya memang adalah persoalan penulisan. Industrinya tumbuh luar biasa, banyak banget yang diproduksi sampai 50% tadi. Salah satu kenapa kemudian nggak bisa naik ke 50, nggak bisa naik ke 60 apa? Karena nggak ada kontennya. Kenapa nggak ada kontennya? Nggak ada yang nulis. Coba nulis sedikit. Nanti mungkin akan cerita ya bahwa mencari penulis skenario di Indonesia, apalagi khusus untuk penulis skenario serial, ini bukan barang gampang. Dia spesies langka. Paling tidak satu hal, soal stamina. Kuat nulis panjang-panjang. Gak banyak yang kuat nulis panjang-panjang. Kedua, bukan masalah stamina, tapi juga masalah kemampuan berpikir abstrak dan kompleks dalam lingkup yang besar. Kenapa seperti itu? Karena plotnya banyak. Karena karakternya banyak. Ya kan ya? Yeah. Plotnya banyak, karakternya banyak. Jangan-jangan yang terjadi adalah ada plot yang skip. Ada plot yang bukannya kemarin dia dicerai ya. Kok sekarang baik-baik saja? Kemampuan untuk berpikir kompleks abstrak dalam lingkup yang besar ini itu harus dimiliki oleh penulis skenario serial. Dan yang ketiga, kalau ini yang buat saya sebetulnya jadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Yang lainnya itu bisa dibantu sama yang ini. Apa? Kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Karena dia kompleks, karena butuh stamina tinggi, sebetulnya bisa tidak dikerjakan sendirian, dikerjakan bersama-sama dengan orang lain. Persoalannya penulis skenario sangat-sangat terbiasa untuk bekerja sendiri, penulis lah ya, coba bereferensi gitu kan, sangat-sangat terbiasa untuk bekerja sendiri dan seringkali agak males untuk gaul. Gitu ya, nggak apa-apa kok nggak gaul, tapi kolaboratif. Untuk kolaboratif, apa yang harus dimiliki? Kemampuan untuk membuka wawasan. Ya, wawasannya harus terbuka. Nggak boleh keras kepala. Ya, itu. Jadi itu kolaboratif, membuka wawasan, nggak boleh keras kepala. Dan yang paling penting, dan ini sebetulnya ironisnya jarang dimiliki oleh penulis, bukan jarang ya, sering tidak dimiliki penulis, yaitu kemampuan untuk mendengarkan.
Biasanya penulis karena ceritanya nulis ya, pengennya didengar. Nih tulisan gua, ini tulisanku, ini tulisanku gitu. Kalau mau kolaboratif, kamu harus dengarkan orang sebetulnya bicara soal apa, dengarkan sebetulnya dia ingin menyampaikan apa. Di titik itu baru kita mulai bicara soal kolaborasi. Oke, itu kenapa kemudian kita bikin inkubasi sepanjang ini, karena sebetulnya yang mau dikejar adalah skill-skill tadi, termasuk sebetulnya juga skill-skill teknisnya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah inkubasi daring atau inkubasi online. Di inkubasi online ini teman-teman yang hadir, yang submit dan yang submisinya berhasil lolos akan diberikan ilmu dasar mengenai bagaimana membuat deck yang baik. Dari deck yang sudah dikirimkan nanti akan diperbaiki sehingga menjadi deck yang cukup layak untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu inkubasi offline. Di situ terjadi lagi terjadi lagi penyaringan sehingga teman-teman yang decknya sudah cukup baik, 10 tim akan berangkat ke Jakarta untuk kemudian mengalami inkubasi offline, inkubasi luring secara langsung dengan mentor-mentor di Jakarta. Oke, dari situ terjadi perbaikan, muncul pengembangan bukan hanya deck tapi jadi Bible, jadi sesuatu yang lebih lengkap untuk bikin serial. Untuk apa? Untuk ketemu dengan produser-produser dari OTT secara langsung. Gila, itu kesempatan yang saya untuk mendapatkan kesempatan itu harus ada di industri bertahun-tahun. Ini kesempatan yang dibuka buat kalian. Jadi percayalah, dari berapa tahun yang lalu saya itu selalu pertanyaannya, gimana sih caranya naskah saya bisa dibaca sama produser? Kan itu persoalan semua penulis, ya kan? Gimana cara saya submit? Gimana ini saya udah punya karya sebetulnya, bahkan bagaimana cara karya ini bisa ketemu sama orang-orang yang memproduksi? Ini jalannya dibukakan oleh pemerintah. Yuk, sekali ini, bukan sekali ini ya, tapi kali ini kita difasilitasi. Kita dapat fasilitasi. Ini pintunya akhirnya dibuka. Jadi agak-agak keterlaluan juga kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Plus, bukan hanya pintunya dibuka, tapi juga dilakukan pendampingan. Gitu ya. Mungkin nanti dalam pendampingannya terjadi juga proses yang kemudian keras gitu ya. Sebagaimana ya semua latihan seperti itu, semua training seperti itu. Kita akan dikasih standar yang, standarnya tinggi nih. Tapi sadarilah bahwa itu standar yang memang diminta oleh industri. Standarnya seperti itu. Ayo kejar, lakukan sebaik-baiknya. Gak bisa lagi kemudian kita mengeluh, tapi gak ada jalan, gimana caranya? Nah, itu, karena sudah ada. Itu akan dilakukan di tahap ketiga, showcasing. Dan bukan hanya itu, setelah showcase sudah dipresentasikan, kemudian kalian, cerita kalian, diri kalian, kemampuan kalian itu sudah hadir di kepala para produser. Entah kemudian mereka akan menghubungi kalian atau di dealing bisnis adalah soal lain. Tapi keberadaan kalian sudah hadir di kepala para produser itu, kemudian naskah kalian akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu membuat membuat pilot episode 1. Ditemani untuk bikin pilot episode 1. Percaya, itu proses yang mahal sekali. Dan kita difasilitasi untuk bikin itu sekarang. Ayo, dibergunakan sebaik-baiknya. Detik lagi, mari kita lanjut. Ya, jadi jelas tujuannya. Yang pertama, kenapa sih susah-susah bikin kayak gini? Pertama, tujuannya adalah bakat baru. Yang kedua adalah komunitas kerja bareng. Dan yang ketiga adalah pintu masuk ke industri. Yang perlu diserahkan ini. Kamu akan bikin ini lebih deskriptif, pitch deck, teaser, surat pernyataan komitmen jelas,
apa itu pitch deck dan apa itu teaser, silakan. Beberapa tahun lalu kami Wahana Kreator bikin produk ini. Produk yang berdasarkan aset kultural dari Sumatera Barat. Judulnya Sayur Sakatu. Isinya apa? Isinya adalah pertempuran dua keluarga memperebutkan legacy atau memperebutkan nama seorang laki-laki yang menjadi suami dari kedua keluarga tersebut. Ini cerita poligami yang dua istrinya berebut siapa sebetulnya yang berhak memegang nama sang suami. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk siapa sebetulnya yang berhak meneruskan meneruskan warisan Sakti Padang Sahio Sakato yang didirikan oleh sang suami. Real kan terjadi kan dalam kehidupan kita. Oke, itu ceritanya. Kita yang bikin pada waktu itu, masa kalian nggak bisa bikin? Ya, ini cerita terinspirasi hidup yang ada di Sumatera Barat, hidup laki-laki yang berpoligami, ya. Hidup orang-orang yang kemudian berebut warisan. Ada di kehidupan kita, ada di sekitar kita, mungkin beberapa dari kita bahkan mengalami. Yuk, dijadikan cerita. Yuk. Bentuknya seperti apa? Ya. Ini. Jadi yang pertama harus ada logline. Ini bentuknya logline. Satu kalimat menggambarkan cerita secara utuh. Yang kedua ada sinopsis. Sinopsis dibikin ringkas, cuma beberapa halaman. Ini kalau mau dibikin beneran satu halaman kayak gitu, ini kalau beneran ditulis dalam satu halaman, dia tidak lebih dari satu halaman. Jadi sekitaran 500 kata maksimal, mungkin kurang dari itu, 300 kata mungkin. 300 kata maksimal, tapi dibikin semenarik mungkin. Banyak sekali teknik yang bikin menarik. Kenapa harus dibikin menarik? Karena ini adalah gerbang kalian jualan pertama kali. Oke. Ini bentuk yang kita pilih pada waktu itu. Kita menggambarkan ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa. Lalu kita highlight beberapa titik. Contoh adalah ini, bahwa mereka sama-sama merasa punya satu warisan yang tak dimiliki oleh satu sama lain, yaitu resep rahasia Sakti Padang Sahio Sakato. Wah, perang nih sebetulnya, kan? Oke. Lalu kita lanjutkan dan kita tutup dengan kalimat yang juga menarik. Buka dengan menarik, bikin huruf di tengah dan tutup dengan sesuatu yang juga menarik. Di sini kami strateginya pada waktu itu adalah untuk bikin kalimat ini. Sahio Sakato bukan hanya cerita seri keluarga yang dibalut dalam kesegaran tawa dan hangatnya kuliner Indonesia. Ini juga cerita tentang bagaimana perlahan belajar mengenal, menerima, memaafkan, dan meneruskan hidup dengan ikhlas dalam proses menjadi sebuah keluarga yang baru. Buka dengan sesuatu yang memancing keinginawan, kasih letupan-letupan di tengahnya, tutup dengan baik. Oke. Lalu kita memberikan ini. Kalau kita menulis yang baik, ketika kita pitching, kita kasih. Ini apa sih? Ini adalah gambaran sebetulnya emosi apa yang mau disampaikan dalam cerita kita. Title atasnya adalah Witty, Lovely, Comforting. Cerdas, enak, dan nyaman. Gitu ya? Nah, cerdas, enak, dan nyaman itu diterjemahkan menjadi visual yang seperti apa? Di dalam visual ini kita menerjemahkannya menjadi gambaran-gambaran enaknya hidup dalam lingkup keluarga. Jadi yang kita comot adalah interaksi-interaksi keluarga yang menyenangkan. Itu yang kita portret. Lalu yang kedua adalah world building. Di world building yang kita taruh adalah panggungnya. Di mana panggungnya terjadi? Di panggung seperti apa yang terjadi?
Yang ketiga adalah mood board. Mood board adalah bagaimana warna, karena kita bicara soal visual ya. Bagaimana warna-warna yang ada dalam palet visual kita itu menciptakan mood dari serial kita. Oke, kita pakai warna yang hadir di masyarakat ya. Apa? Hijau, merah, kuning, hitam, apalagi itu. Oke. Kemudian yang kita masukkan adalah karakter-karakter, kasih gambaran karakter-karakter yang menarik. Dan juga kalau kita tuliskan karakter-karakter itu, maka para produsernya akan paham bahwa cerita kita itu memang punya kemampuan untuk bikin cerita yang kompleks, panjang dan menarik. Lewat jumlah karakter dan kompleksitas karakter masing-masing. Cukup. Submit itu bentuknya. Yang kedua yang harus disubmit adalah teaser. Ini celik lah mulai bahas produk aslinya. Teaser ditulis dalam bentuk format naskah skenario film yang standar. Jadi tolong ketika submit pastikan bahwa ini adalah format naskah skenario standar. Jadi kami tahu bahwa kalian bisa menuliskan format itu dengan baik. Jangan menuliskannya dalam bentuk format Microsoft Word. Kenapa? Karena langsung terasa bahwa itu tidak dikerjakan secara profesional. Pakai software-software yang memang digunakan untuk menulis skenario. Banyak sekali, terserah. Kalau di Google gitu ya, atau cari di mesin perambah apapun gitu, umpamanya, tolong cari perangkat lunak untuk penulisan skenario. Pakai salah satu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada kok yang gratis. Cukup banyak yang gratis. Kalau memang tidak mampu bayar. Gitu. Tapi pakai itu untuk bikin format yang tepat. Kami hanya akan menerima dalam bentuk PDF. Acrobat PDF. Nah, tapi akan terlihat mana-mana yang kemudian tidak dituliskan secara profesional itu sudah akan langsung dicoret, disubmission, belum dibaca. Jadi hati-hati. Oke, sebelum dibaca pun sudah akan dicoret karena format segitu penting. Ayo. Oke, nah apa sih teaser? Teaser itu adalah beberapa halaman yang kalian tuliskan, beberapa halaman cerita yang kalian tuliskan, yang kemudian bikin kita ingin menonton cerita tersebut seterusnya seperti apa. Jadi dia dimulai dengan, jadi betul-betul di awal ya, ini adalah awal cerita, dan kalian punya waktu 10 halaman, kalian punya ruang 10 halaman untuk bikin kita ingin menonton 6 episode, 12 episode, 13 episode yang kalian tulis. Waktu kalian cuma dikasih 10 halaman. 10 halaman pertama kalian harus semenarik mungkin. Paham? Biasanya cara yang kemudian penting untuk diingat adalah untuk kemudian di akhir teaser kalian berapapun panjangnya, maksimal 10, tapi berapapun panjangnya, itu ada yang namanya hook. Nanti cerita tentang hook nanti aja. Oke. Itu yang saya mau sampaikan. Berikutnya adalah berikutnya. Jadi saya ingatkan bahwa yang perlu disampaikan adalah pitch deck, teaser skenario, dan surat pernyataan komitmen dan originalitas karya. Ingat, karyanya original, bukan adaptasi. Ya. Kemarin ada yang nanya, kalau adaptasi gimana? Enggak, kita bicara tentang karya original. Kenapa bukan adaptasi? Karena kalau adaptasi tekniknya berbeda. Ada teknik adaptasi. Pada saat ini kita tidak mengerjakan teknik, kita tidak mengerjakan teknik adaptasi. Bukan berarti bahwa adaptasi adalah sesuatu yang lebih jelek daripada yang kita. Oke? Sip. Tipsnya. Oke, untuk tipsnya begini. Yang dicari adalah originalitas, benar? Bagaimana mendapatkan sesuatu yang original? Kalian mendapatkan sesuatu yang original dengan cara
mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak orisinil, tapi mencari angle yang baru, mencari sudut cara penceritaan, mencari insight penceritaan yang baru. Contoh, namanya cerita tentang perceraian itu ada di mana-mana. Ya kan ya? Kita udah cerita tentang perceraian, banyak banget ya cerita tentang perceraian. Tapi apakah ada cerita tentang perceraian yang bicara tentang perceraian di umur 70 tahun? Apa yang terjadi ketika dua orang umur 70-an tahun bercerai? Itu yang ribut kan jadinya anak dan cucunya, bahkan cicitnya gitu. Ini udah mau mati kok ya masih ingin cerai gitu. Ya kan ya? Belum punya kita cerita itu. Kenapa kita belum punya cerita itu? Karena belum ada yang mikir ke sana. Ya, bagaimana kemudian kita bicara soal originalitas adalah sebetulnya bicara tentang hal yang percaya diri. Sebetulnya semua, ya karena kita manusia ya, semua hal tentang manusia itu sudah dibicarakan. Tapi cara bicaranya, cara melihatnya itu yang berbeda-beda. Cara bicara dan cara melihat itu yang pribadi. Itu yang keunikan kalian masing-masing adalah bahwa masing-masing dari kalian mengalami itu dengan cara yang berbeda. Semua orang di sini mengalami pubertas. Semuanya mengalami pubertas, tapi mengalami pubertas dengan cara yang berbeda-beda. Dalam satu kelas gak ada yang pubernya barengan, gak ada. Ya kan? Gak ada ceritanya, oh ini satu kelas di satu kelas di SD atau SMP gitu. Tiba-tiba seluruh murid laki-lakinya dalam satu malam di jam yang sama, di detik yang sama mimpi basah. Gak ada. Mimpi basah yang pertama kali gak ada. Kalau itu terjadi, itu original. Karena bisa jadi ada sesuatu yang aneh di situ. Gitu. Ya, kita bicara tentang pubertas. Pubertas dialami oleh semua orang, tapi tidak dengan cara yang khas. Jadi untuk originalitas, cari cara baru untuk bicara tentang sesuatu yang sebetulnya akrab. Ya. Jangan cari cara lama untuk bicara tentang sesuatu yang aneh. Gitu. Contoh, saya mau cerita tentang apa ya? Saya mau cerita tentang suka dukanya mencintai tumbuhan, Pak. Iya. Tapi saya mau menceritakan ini dengan framework Siti Nurbaya. Nah itu kebalik kan gitu. Dengan angle Siti Nurbaya. Tapi kalau saya katakan apa suka dibagi mencintai tumbuhan itu out. Kita kan kayak enggak, ini enggak oleh sini, ini mengada-ada. Gitu ya. Jadi ceritakan sesuatu yang ceritakan. Kita tahu semua apa itu, tapi ceritakan dengan cara yang baru. Itu originalitas. Dan cara yang baru adalah cara yang sebetulnya ada di tiap kalian. Kenapa kalian semuanya mengalami hidup dengan cara yang berbeda. Sebenarnya bahkan kalau kita bicara soal generasi, kalian pasti mengalami hidup dengan cara yang lebih baru daripada saya sebagai yang udah tua. Juga ya, di sini ada mungkin beberapa yang umurnya lebih tua daripada saya. Maaf. Tapi kenal seperti itu. Tapi kita mengalami hidup dengan cara yang berbeda-beda. Saya ingin tahu bagaimana kalian mengalaminya. Mungkin itu bisa membuat hidup saya jadi lebih kaya. Itu kenapa kita mengkonsumsi cerita. Kita punya masalah yang sama, tapi cara kalian menghadapi masalah itu, memahami masalah itu, mengatasi masalah itu bisa jadi beda dengan cara saya melakukan itu. Dan bisa jadi cara kalian adalah cara yang lebih baik, atau paling tidak cara yang berbeda sehingga saya punya kekayaan lebih ketika mendengarkan atau mengkonsumsi cerita kalian. Ya kan? Kan itu posisinya sama kan? Sama-sama pernah putus cinta. Tapi saya putus cinta dengan orang lain, putus cinta beda.
Jadi saya ingin tahu ketika kamu patah hati, bagaimana cara kamu mengobati patah hati ini? Itulah kenapa orang mencipta. Ya, dengan niat baik, berbagi pada orang lain supaya hidup jadi lebih baik. Oke? Niat yang penting. Ya? Thank you. Kita akan masuk ke, kita lihat sama-sama kenapa cerita serial itu penting. Yuk kita masuk ke dia. Jadi teman-teman silakan pakai handphonenya, sekarang keluarkan handphonenya dulu, buka kamera, lalu pakai QR-nya dipakai untuk membuka situs Mentimeter. Oke, muncul? Ada yang punya masalah? Aman? Yang punya masalah tinggal angkat tangan. Oke, aman? Yuk lanjut. Apa yang ada di Mentimeter kalian harusnya munculnya adalah pertanyaan berikut. Apa genre favorit kalian? Yuk diisi. Oke, maksudnya apa? Komedi, oke. Kita punya insight yang berbeda. Komedi, oh enggak, oke. Drama sekarang oke, menyusul. Fantasi menyusul, mengalahkan komedi. Horor ada di paling bawah, horor menyusul ke atas. Nah, oke, fantasi, oke. Kejar-kejaran yang sangat seru, saudara-saudara. Kita belum tahu siapa yang akan jadi pemenang. Apakah drama? Oke, fantasi apakah akan menyusul? Oh tidak, saudara-saudara, oke. Oh, ada lainnya, oke, ada lainnya. Ya, drama, fantasi, horor, komedi, masih fantasi apakah akan naik lagi? Fantasi, oke. Apakah kemudian akan mengalahkan drama? Apakah fantasi akan mengalahkan drama? Drama masih drama. Oh, ternyata horor yang naik, tapi masih jauh dari fantasi. Dan komedi kembali mengalahkan horor. Horor kembali menang dari komedi, tapi belum mengalahkan fantasi. Nomor satu drama masih merajai tempat ini dan seperti ini. Oke, ada apa dengan Sumatera Barat sehingga orang-orangnya drama-drama? Apakah karena kita Melayu suka yang setuju-setuju? Oke, lihat genre menunjukkan preferensi yang luar biasa sebetulnya menarik. Oh masih ada yang lain, oke. Tapi ini berbeda ya. Ketika saya pergi ke tempat lain, kombinasinya nggak seperti ini. Yang nomor 2 bukan fantasi, yang nomor 2 komedi, yang nomor 3 horor. Fantasi di bawah. Jadi fantasi di mana? Ini fantasi nomor 2. Oke, saya akan buka sesuatu yang menarik. WeTV, tahu WeTV ya? WeTV itu suka banget cerita-cerita fantasi. Oke, apakah pilihan akan berubah? Kayaknya udah berubah karena udah diisi ya. Oke, telat berarti saya kasih tahu infonya. Biasanya kalau saya bilang kayak gitu, semua kemudian milih fantasi biar kemudian bisa masuk ke WeTV. Yang ada listingnya yang bagus buat penulis, terutama penulis yang mencari nafkah. Oke? Ya. Oke, tapi ini menarik bahwa Sumatera Barat dengan posisi seperti ini lebih mungkin masuk WeTV daripada tempat lain. Karena banyak yang suka atas. Oke, nah ini profil kalian. Biasanya genre yang disukai itu juga genre yang ditulis. Karena referensinya jadi lebih banyak, lebih gampang untuk menulisnya. Banyak insight-insight yang bisa diperoleh dari sini. Ini adalah genre favorit kalian. Gunakan kekuatan itu untuk jadi inspirasi. Lanjut ke QR berikutnya. Ini menunjukkan tadi yang aku bilang sebetulnya berapa impactful sih serial dalam hidup kalian untuk isi. Sebagaimana saya bayangkan, kalau sudah suka ke serial, jarang yang cuma nonton 2 kali.
yang nomor 1 adalah nontonnya lebih dari 5 kali. Gila. Serial itu panjang. 16 jam, 12 jam, lebih dari itu bahkan. Dan kalau nonton 6 kali itu 60 jam, kalau 12 jam ya. Itu 60 jam waktu kalian habiskan, bukan uang ya. Kalian habiskan untuk menonton sesuatu sampai hafal itu dialognya. Sampai bisa dubbing gitu pasti. Di beberapa adegan itu bisa dubbing gitu. Bahkan mungkin bikin dubbing beneran di TikTok ya. Ya, lihat. Sebegitu besar loh kehadiran serial kalian yang kalian sukai di dalam hidup kalian. Ini kita cuma ngomongin tentang frekuensi waktu yang di durasi waktu yang habis ya. Bagaimana soal impact-nya? Oke, lihat penting banget. Mau nggak jadi bagian yang penting dari hidup orang lain dengan cara kalian menuliskan serial yang kemudian juga belum ditonton lebih dari 5 kali. Oke, itu paling tidak kalian meninggal pun ada dari diri kalian yang tetap abadi dalam hidup orang lain. Oke, saya akan tutup dengan itu. Terima kasih. Tapi berikutnya kita akan ngomongin tentang ini ada Mas Kafil dari video yang akan bicara soal kita udah temukan tadi ya. Nah, kita akan ambil angle yang berbeda, yaitu angle dari OTT-nya sendiri, dari para streamer-nya. Oke, silakan Mas Kafil, tepat dari waktu